Mudah-mudahan akan menambah pemahaman kita terhadap pentingnya mewaris ini, sekaligus membimbing kita untuk menjadi orang yang mewaris Islam secara kafah, secara totalitas. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, contoh teladan bagi kita semua, yang kita berharap mampu berqudwah pada beliau agar layak menjadi umat yang berhak mendapat syafaat yang uzma. Jamaah rahimakumullah, siapa di antara kita yang ingin mati sekarang? Ada? Ada yang sudah membagi warisannya? Belum gitu. Ada yang sudah ngitung-ngitung warisannya? Ada yang sudah berharap mendapat warisan? Jadi memang ini fikih mawaris ini fikih yang mungkin cukup unik dan cukup spektakuler. Bahkan saya katakan kalau kajian fikih mawaris ini nggak cukup hanya sekali dua kali. Insya Allah kita 5 kali tatap muka kita akan jadikan kajian rutin terkait dengan bagaimana memahami agama Islam dalam konteks waris Islam ini. Yang pertama, kata orang tak kenal maka ta'aruf. Gitu. Saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu biar tidak seperti membeli cabai dalam kantong gitu. Rasanya pedas tapi aromanya nggak tahu ataupun baunya nggak tahu. Baik ya rahimakumullah, nama saya sebagian tertulis di daftar tersebut itu Saiful Akib. Saya pernah kuliah di Al-Azhar University dan pernah juga di UIN Syarif Hidayatullah. Dan saya membidangi masalah syariat agama Islam, terutama masalah fikih mawaris dan juga fikih muamalat. Kemudian saya membuat aplikasi waris ini juga sebagai satu bagian dari pengembangan hasil tesis saya masalah kewarisan Islam yang saya sudah wakafkan aplikasi itu kepada Yayasan Pesantren Al-Azhar yang ada di Kebayoran. Namun manajemen waris ini tetap saya megang dengan teman karena ini bukan aplikasi sehingga walaupun diwakafkan hakikatnya kita juga yang mengurusnya semuanya. Dan untuk kantor pusat waris ini kita letakkan di Masjid Raya Al-Azhar Jakarta Timur. Tepatnya depan Wali Kota Jakarta Timur. Nah, disitulah ada kantor waris ya. Itu untuk ruang konsultasi waris dan juga pembagian waris tentang masalah kewarisan dalam Islam ini. Alhamdulillah sejak 2014 kami sudah buat ruang konsultasi ini sekaligus aplikasinya. Nanti di akhir kita akan sampaikan aplikasinya. Karena kalau kita pusing-pusing, bingung-bingung menghitung warisan, ada aplikasi yang membantu kita bagaimana menghitung warisan semudah menekan jari kita. Bukan balik telapak tangan, menekan jari saja. Nanti kita gambarkan bagaimana sistem kerja aplikasi tersebut. Dan aplikasi ini kita buat juga dengan syarat agama Islam murni, tanpa ada pengaruh hukum adat atau hukum kolonial. Bahkan kami dari tim waris ini sudah pernah presentasikan 2 kali dan diskusikan dengan membanding antara sistem kewarisan menurut KHI, Komunitas Hukum Islam, yang kami laksanakan di kantor BPHN Cililitan. Tujuannya untuk menjadi sebuah hukum pembanding dalam pengadilan agama. Karena kita sebagai seorang muslim ketika ada pengadilan agama, tapi kenapa hukum yang diterapkan dalam waris ini kok dengan agama Islam? Di antara KHI itu ada kurang lebih 40% pasal-pasalnya yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Di antaranya pasal 171, mungkin nanti silahkan lihat ya, apa isi dari pasal 171 itu ketika menyangkut bagian seorang ayah. Di mana pada KHI itu dikatakan ayah itu ketika anaknya meninggal dia berhak dapat 1/3. Ketika umpamanya suami atau anak ini sudah punya suami, maka itu 1/3 juga anak 1/3. Bilang ini enggak ada rumusannya. Dalam hukum Islam enggak begitu. Maka Al-Quran sudah jelas menjelaskan fenomena pembagian waris secara Islami ini. Nah, inilah kita coba tampilkan di permukaan ini. Bahkan kemarin kebetulan saya ketika umroh ya, baru pulang 2 hari lalu ini, maka suaranya masih agak serak-serak basah gitu ya. Masih agak jet lag sedikit gitu. Karena pas saya pulang Madinah banjir. Ya. Jadi ada badai, topan, sebagainya macam gitu ya. Karena kondisinya kurang kondusif suasana di sana. Alhamdulillah sebelum saya pulang saya ketemu dengan salah seorang syekh di Masjid Nabawi yang beliau juga membidangi masalah fikih mawaris. Akhirnya habis sholat zuhur begini, habis subuh di sana, habis kajian subuh kita dengarkan dan alhamdulillah saya sudah komunikasi dengan beliau di nomor teleponnya untuk mengembangkan sistem kewarisan Islam ini. Beliau juga menawarkan ada aplikasi ala Universitas Madinah. Nah, kita akan coba sinkronkan dengan hal ini.
Kenapa demikian? Karena kembali kita katakan sumuliyatul Islam dalam konteks ini menjadi satu dasar utama membagi hukum waris secara Islami ini. Inilah kita coba kembangkan dan dalam hal ini sebagai satu pengetahuan bagi kita semuanya, terutama bagi jamaah kalau ingin paham tentang ilmu waris ini, jadi nggak bisa hanya sekali saja pertemuannya. Jadi harus rutin minimal 5 kali tatap muka. Kalau ingin mendalami lagi bisa ikut program untuk calon konsultan, itu nggak banyak 3 bulan saja. Jadi harus magang. Kenapa? Karena nanti masalah yang terpenting kalau waris ini bukan masalah penghitungan. Penghitungan sudah ada aplikasinya, ada alat alat hitungnya, gampang. Tapi yang salah bagaimana menetapkan tirkah sebagai warisan itu. Sehingga harus pahami fenomena semuanya menyangkut. Tadi ada pertanyaan, apa hubungannya antara hibah dengan wasiat gitu ya. Sehingga di kita akhirnya apa? Dihubungkan hibah bersyarat. Enggak ada dasarnya hibah bersyarat itu. Hibah ya hibah, wasiat ya wasiat gitu ya. Nah, kita akan coba terapkan hal ini gimana cara memahami ilmu waris Islam ini. Nah, sengaja saya katakan fikih pembagian waris dalam Islam yang simpel dan benar. Kenapa? Karena saya hanya mengadopsi pada dasar-dasar syariat yang mutlak saja. Pertama Al-Quran, kedua Sunnah, ketiga fikih mu'tabaroh. Sehingga kita nggak masukkan pengaruh-pengaruh hukum adat, apalagi hukum-hukum kolonial. Itu menjadi warna pengadilan agama dalam hukum waris Islam di Indonesia ini. Nah, sesuai dengan syariat Islam yang sifat hanif dan bersifat adil. Ini terkait dengan apa yang kita akan sampaikan, makanya mudah-mudahan bisa dimana jamaah sekalian. Dan nanti pun kita akan buka ruang tanya jawab, karena kita akan bagi bersesi. Sekarang kita pengetahuan masalah pengertian tentang apa itu fikih mawaris dan bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam itu. Ini istilah-istilah yang digunakan di dalam ilmu waris Islam. Yang pertama ada kata-kata waris. Sengaja saya ungkapkan dan saya adopsi dengan bahasa Arab. Karena kadang-kadang kalau kita terjemahkan secara bebas di Indonesia ini kadang tidak matching. Contohnya kita di sini. Kata-kata waris itu adalah ismul kata-kata warosa yarisu warisun. Jadi dia pakai huruf sa, makanya dituliskan TS, waris. Yang artinya orang yang berhak menerima warisan atau ahli waris. Yang kedua muwaris, juga pakai TS, huruf sa, atau warasa muwarisun, itu orang yang memberikan warisan mayit. Kenapa kita bedakan? Karena dalam terminologi terjemahan Indonesia itu suka keliru. Contohnya, di Indonesia kalau disebut ahli waris itu siapa? Nah, ahli waris itu siapa? Saya sering dinobatkan sebagai ustadz ahli waris gitu. Artinya yang memahami banyak hal masalah kewarisan. Nah, ahli artinya keahlian, kepandaian, kecakapan. Padahal kata ahli waris adalah orang yang layak menerima warisan. Kemudian ketika kata-kata muwaris diartikan Indonesia pewaris gitu ya. Jadi si A menjadi pewaris terhadap anak-anaknya. Nah, kata-kata pewaris pun kadang terjemahan Indonesia juga keliru. Karena ada hadis Nabi begini bunyinya. Al ulama warasatul anbiya. Terjemahannya gimana? Terjemahannya gimana? Al ulama warasatul anbiya. Terjemahannya apa? Ulama adalah pewaris para nabi. Emang yang mati duluan nabi atau ulama? Kalau bilangnya ulama pewaris, padahal maksudnya ulama adalah ahli waris para nabi. Nah gitu, itu maksudnya ungkapan firman kita pakai pada dasarnya ini. Sehingga pengertian bahasa menjadi hal yang penting dalam konteks syariat Islam. Makanya ketika saya gunakan bahasa Arab ini kita ambil, kita adopsi kata-kata muwaris, artinya orang yang meninggalkan harta tersebut, itu mayit. Di Indonesia dijadikan sebagai terjemahannya kata pewaris. Ada berikutnya kata atirkah atau al-maurus, itu semua harta peninggalan mayit, baik dalam bentuk piutang ataupun dalam bentuk hutang. Pokoknya semua hak-hak yang melekat pada mayit namanya tirkah. Kenapa demikian? Karena di sini dimiliki, ditentukan dulu bahwa itu hak mutlak milik mayit. Yang jadi masalah di kita ini kadang-kadang ada harta hasil mengumpulkan bersama suami istri. Apakah dia dikatakan sebagai harta gonok ini? Belum tentu, kita lihat nanti. Maka apa dasarnya? Itu pakai pada dasar syariat agama Islam. Makanya ini kita katakan memang berat kita menafsirkan hal ini kalau kita hanya melihat dari sebelah mata saja. Kita berupaya untuk memandangnya secara menyeluruh sehingga apa? Semua
arah dan semua komponen kita masukkan sebagai pertimbangan dalam menyimpulkan sebuah istilah ini. Maka atirka artinya yaitu al-maurus, semua harta peninggalan mayit. Baik yang dibuktikan dengan catatan atau umpamanya sertifikat, ataupun yang menggunakan sejarah kepemilikan. Sebagai contoh kasus gini. Suami istri sudah menikah, kemudian mengimpun harta begitu banyak. Karena istrinya satu, anaknya dua, akhirnya Pak, dia punya mobil dua. Dulu pada masa sebelum adanya ketetapan masalah pajak progresif gitu ya. Yang dari satu kakak tapi beda nama, beda progresif itu, akhirnya apa? Ketika beli mobil kedua atas nama istrinya. Kemudian ketika sudah meninggal, istri bilang, ini mobil saya. Dia bilang, mana dasarnya? Ini namanya gitu ya. Sudah nama saya tanya, kira-kira waktu dulu yang beli siapa? Uang siapa? Uang suami, ya milik suami. Gitu. Kenapa? Karena pengatasnamaan tidak identik dengan kepemilikan. Gitu. Ditelusuri sejarah penggunaan atau pengamatan harta tersebut. Baru akan dijelaskan benarkah milik suami atau milik istri semuanya dengan ketentuan tersebut. Ini contoh-contoh kasus, maka kita jelaskan apa gunanya tirka untuk kita adalah hak milik peninggalan atau mayit ketika dia sudah meninggal dunia itu. Adapun al-irs adalah harta warisan siap dibagikan. Kenapa? Karena ketika tirkah ditinggalkan oleh mayit ini tidak berhenti sampai di situ. Mayit punya tanggung jawab, contohnya dia punya hutang, tunaikan dulu hutangnya, lunasi hutangnya. Mayit punya wasiat, lunasi wasiatnya. Mayit punya kewajiban untuk memberikan ya istilahnya pengurusan masa jenazah tersebut, tunaikan dulu semuanya. Setelah ditunaikan semua itu hak-hak mayit ketika masih hidup tadi, maka sisanya menjadi al-irs. Apa al-irs? Harta yang siap dibagikan kepada ahli waris. Adapun al-warosah adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris walaupun hanya sebatas prosentasenya saja. Contohnya dalam satu kasus, umpamanya ada seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang ayah, meninggalkan seorang istri, meninggalkan seorang anak laki-laki dan anak perempuan masing-masing. Berapa prosentasenya? Ayah dalam hal ini dapatnya berapa? 1/6 karena ada anak, terutama anak laki-laki. Kemudian istrinya berapa? Istrinya 1/8 karena ada anak. Sisanya laki-laki perempuan berbagi dalam bentuk asobah bil ghair 2/1. Nah, persentasenya dua kata warosa di sini. Kedua jelas bagian ayah 1/6 tadi, bagian istri 1/8, sisanya buat anak laki perempuan, ini namanya warosa. Berarti tinggal dilihat bagaimana jumlah hartanya itu, maka dalam hal ini kita katakan kewajiban di dalam hukum Islam sebatas pada penetapan warosa saja. Jadi untuk angka-angka bilangan ini nggak bisa dengan ijtihad, nggak bisa dengan kedekatan. Makanya membagi waris dasarnya bukan perasaan, tapi dasarnya fakta hukum di lapangan. Contoh kasus yang sering terjadi, kadang ada anak 2 orang, satu laki satu perempuan. Yang laki-laki kerjaannya melanglang buana belajar sampai ke luar negeri. Sementara yang laki yang perempuan tinggal di rumah ngurus orang tuanya. Orang tuanya sakit berbulan-bulan, anak laki nggak pernah pulang, tetap dia belajar di luar negeri itu. Tiba-tiba apa? Orang tuanya meninggal dan selama sakitnya siapa yang ngurusin? Anak perempuan tadi itu. Kira-kira ketika nanti jatah anak laki 2 kali jatah perempuan, anak perempuan rela nggak? Rela nggak? Kalau bahasa kita, lu enak main mulu, keluyuran mulu, pas dapat warisan 2 kali lipat. Gue yang ngurusin orang tua, macem-macem. Ini kenapa? Tetap dihitung 2/1, nggak bisa dirubah. Kenapa? Adapun nanti eksekusinya boleh dengan musyawarah. Jadi tahap berikutnya eksekusinya. Gimana caranya? Kata anak laki, udahlah mbak, karena kamu ngurusin orang tua, yaudah saya bagikan bagian saya sebagian untuk kamu. Itu baru dibolehkan cara saya. Tapi nggak langsung bagi rata, nggak boleh. Kenapa? Nanti lihat dasar syariatnya. Bahwa ketentuan bilangan 2/1 Islam ini aturan yang bersifat memahami atau mewarnai semua hitungan dalam syariat Islam itu. Lihat nanti ayatnya kita akan jelaskan di sini. Nah ini contoh-contoh kasus makanya. Sebenarnya kita katakan bahwasanya membagi waris itu bukan dengan perasaan tapi dengan fakta hukum.
Seandainya yang perempuan tadi menuntut harta rugi atau rugi ngurus orang tua, dia bisa perhitungan secara materi sebelum dibagi warisan tersebut. Umpamanya seorang perempuan saya ini rugi berapa ratus juta ngurusin orang tua ini. Ya udah hitung, mana bukti-buktinya, apa yang kau keluarkan selama itu. Nanti dikeluarkan dulu hutang tersebut, baru sisa jadi harta warisan. Ini kita katakan eksekusinya dengan pola seperti itu. Tidak boleh langsung udah bagi rata aja karena saya ngurus anak orang perempuan atau orang tua ini. Enggak bisa begitu, apalagi kadang-kadang sering terjadi kalau anak perempuannya adalah anak tertua. Suka dia yang mengendalikan semua, padahal haknya cuma setengahnya anak laki-laki gitu ya. Kenapa terjadi? Karena enggak paham tentang konsekuensi ilmu warisan Islam ini. Kemudian dikatakan ini, ilmu waris adalah ilmu yang menjelaskan tentang peninggalan mewaris yang harus dibagi kepada hak atau bagian waris. Siapa waris? Itu ahli waris. Sesuai dengan hukum Islam, dalam tinjauan fikih harus menggunakan dalil syariat yang bersifat praktis. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, tidak ada ayat dan hadis Nabi yang turun secara rinci dan mutlak dalam mengatur ibadah kecuali masalah hitungan waris saja. Sholat nggak ada ayat bilang rakaat sholat, puasa pun begitu, global semua. Tapi kita waris Allah tegaskan langsung bilangan-bilangannya. Maka kita pahami nanti ada faradnya, ketentuan bagian-bagiannya, ada lagi namanya siapa yang akan menjadi hajib dan siapa yang mahjub dengan ketentuan seperti itu. Alhamdulillah dulu ketika kami dapat amanat ini untuk membuat aplikasi waris, ini kita rumuskan dalam waktu 2 bulan. Jadi saya bertiga dengan teman, duduk di ruangan dari jam 9 pagi jam 9 malam, kita bertiga komitmen untuk bisa menyelesaikan kasus penghitungan waris ini dalam bentuk aplikasi. 2 bulan kita selesaikan, kita launch. Yang pertama kali mendownload adalah dari Eropa, dari Rusia, dari Brazil, dari Jepang. Kenapa? Kita belum pede untuk tampil di Indonesia. Kita coba dulu di sana. Karena kita untuk melegalkan masalah aplikasinya saja. Muncullah banyak koreksi, kita tambahkan semuanya dan sekarang aplikasi sudah sempurna. Kenapa? Dia sudah auto hijab, auto farad, kemudian juga udah auto con, sekaligus dia sudah sifatnya tidak bisa lagi artinya diganggu dengan ketentuan tersebut. Kenapa? Dasarnya ada ayat-ayat hadis-hadisnya untuk menerapkan aplikasi ini. Dan sekarang sudah download aplikasi tersebut kurang lebih 240.000 orang yang download. Tapi kita enggak masukkan iklan satupun. Jadi bagi kami aplikasi ini bukan materi, tapi ini ilmu. Silakan orang yang mau hack, mau embed, mau ngambil silakan. Kami enggak pernah ada kontribusi apapun untuk royaltinya. Jadi itulah kita katakan salah satu upaya kami untuk menerapkan waris Islam ini memang tantangannya besar ke depan itu. Kenapa? Karena menurut Google dianggap kita ini cuma show off. Kenapa show off? Karena sudah sekian ribu yang download, kita nggak pernah minta kompensasi apapun dan nggak pernah ada komisi apapun. Jadi bebas. Jadi bapak ibu pun ketika download setelah itu bisa offline langsung. Mau dipakai di belahan bumi manapun bisa tanpa ada jaringan internet kalau sudah di download itu. Itulah kita upaya kita untuk menyebarkan ilmu waris Islam secara menyeluruh. Ini terkait dengan definisinya. Nah, ketentuan waris Islam ini yang kita pahami di sini ada beberapa ketentuan seperti rukun. Kenapa orang itu harus mengikuti aturan dalam hal ini? Karena ibadah. Dalam ibadah mahdhurah harus ada rukun dan syaratnya. Contoh sholat ada syarat dan rukunnya. Wudu pun begitu, puasa juga demikian. Nah, maka waris pun begitu, ada syarat rukunnya. Di antara rukun waris pertama harus ada waris. Siapa waris tadi? Siapa waris? Ahli waris. Dan ahli waris harus hidup di saat mayit meninggal. Jadi kalaupun dia anak kandungnya ataupun ayahnya ataupun suami sebagainya, kalau udah meninggal duluan bukan ahli waris lagi namanya. Kenapa? Karena ahli waris itu adalah dia harus hidup di saat mayit itu meninggal atau warisnya meninggal. Maka nanti kita katakan walaupun nih orang tua yang berperan sebagai pewaris, tapi belum tentu jadi waris, bisa jadi anaknya dulu meninggal, orang tua jadi ahli waris. Begitu seterusnya, kita harus pahami kaidah-kaidah ini. Jadi harus ada waris dulu. Yang kedua ada muwaris, itu orang yang meninggal dunia.
Maka pewaris ini harus ada kematian yang pasti. Di mana kematian ditentukan dengan dua hal, bisa dengan fakta, ya, dengan bukti lapangan, tidak bernyawa lagi, enggak bernapas lagi, bisa juga dengan ketentuan hakim. Contohnya kasus pesawat Malaysia dulu itu, yang enggak sampai sekarang enggak ketahuan kemana juntrungannya. Maka hakim agung mengatakan bahwa para korban pesawat itu sudah dikatakan mati, sehingga keluarganya menjadi ahli waris dari para korban tersebut. Jadi kalau seandainya tiba-tiba 2 tahun berikutnya muncul, maka dibatalkan itu. Karena fakta hukum bisa berubah dengan fakta yang sifatnya empirik di lapangan. Kadang-kadang kita memutuskan suatu perkara dasarnya karena hukum saja, dengan analogi hukum. Ternyata apa? Faktanya enggak begitu, maka dibatalkan hal itu. Maka Rasulullah berwasiat kepada kita sebagai umatnya, kalau memutuskan hukum, apa kata Rasulullah dalam kaidah usuliyahnya? Idra'ul hudud bisubuhat. Batalkan ketetapan hukum dengan adanya subhat. Ini jangan diterapkan dulu. Sudah pasti hukumnya baru ditetapkan ketentuan tersebut. Maka di sini masalah adanya kematian dengan dua hal tadi. Bisa dengan fakta di lapangan, dilihat urat nadinya, dicek jantungnya, udah nggak ada bergerakan lagi, dianggap sudah mati. Kemudian yang kedua bisa dengan ketetapan hakim. Kenapa? Nggak ada yang tahu di mana juntrungan orang tersebut. Yang berikutnya harus ada tirkah atau ada maurus. Kenapa? Kalau nggak ada harta, apa yang diwariskan? Makanya awal-awal kami buat banner ditempel di beberapa lembaga, masjid-masjid itu kita tempel ya, banner-banner atau standing banner itu. Udah punya ada ibu-ibu yang usil, karena kalimatnya begini, bingung bagi warisan, hubungi iwaris. Ditulis sama ibu-ibu, diganti, bukan bingung bagi warisan, bingung mau warisin apa katanya. Kenapa? Nggak punya apa-apa. Padahal kita sebagai hamba Allah diperintah Allah SWT untuk kita mewariskan sesuatu. Lihat dasarnya apa? An-Nisa ayat 9. Kata Allah, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Hendaknya kita waspada, mawas diri, jangan sampai meninggalkan ahli waris dalam keadaan sifrul yadain, dalam keadaan melarat, nggak ada apa-apa. Bukan dia menjadi orang yang berperan di masyarakat, tapi sebaliknya menjadi sampah masyarakat. Nauzubillah. Maka tadi kita katakan ketika ada pertanyaan, gimana hukumnya hibah harta itu ketika dia anaknya perempuan semua? Hakikat hibah bebas milik mayit itu, artinya milik orang yang punya harta. Terserah mau kemanapun, berapapun, tapi ada nuansa kezaliman kalau dia mengabaikan tentang hak-hak para ahli warisnya. Ini kan sering terjadi, bahkan kita beberapa kasus terjadi dari masyarakat itu yang hartanya melimpah ruah, cuma karena anaknya perempuan semua, dia tahu ini pasti nggak habis di dalam pembagian warisannya, akan merembet kepada saudara kandungnya. Rupanya apa? Laki-laki ini dia nggak senang hartanya dimana saudara kandungnya nanti. Berpesan kami ketika dia meninggal, istrinya datang mengatakan, Ustadz tolong dihitungin biar jatuh anak saya semua, gimana caranya? Dia bilang anak perempuan itu jatahnya maksimal cuma 2/3, nggak bisa lebih. Seorang istri dan anak cuma 1/8, nggak bisa lebih. Sejak kemana? Ini akan melanglang buana kepada saudara kandung dari almarhum itu. Nah karena dasarnya nggak ada hubungan baik dengan keluarga, dia berupaya untuk mengeluarkan hal seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena sifatnya ketika dia hibahkan semuanya, dia habiskan, dia zalim pada ahli warisnya nanti. Mungkin di dunia nggak jadi masalah, di akhirat dituntut oleh ahli waris. Kalau bahasa kita, kemarin di dunia kamu banyak punya harta apa? Kita ahli waris nggak dapat sama sekali. Makanya hibah boleh berapapun, tapi dengan catatan minimal ada berapa persen yang ditinggalkan untuk ahli warisnya itu. Biar kita sebagai orang yang memiliki harta tersebut tidak menzalimi keluarga dan ahli waris kita semuanya. Karena sebaik-baik harta warisan diterima dengan cara berkah. Begitulah seburuk harta, yaitu harta yang diambil dengan cara zalim itu. Nanti kita jelaskan bagaimana akibatnya. Kemudian apa kewajiban dari waris ini? Artinya orang yang meninggal, orang yang hidup itu. Ada 5. Yang pertama tadi adanya kehidupan. Jadi yang namanya waris adalah harus hidup saat mayit itu meninggal. Karena kita katakan ketika kasus namanya ada dulu artis ya, yang kecelakaan di tol. Suami istri punya anak bayi 1.
Nah ketika itu kena anaknya cuma salah satunya laki-laki, akhirnya apa? Para keluarganya enggak bingung bicarakan masalah ahli waris masing-masing mayit. Kenapa? Dia tahu semuanya jatuh ke tangan bayi tersebut. Akhirnya mereka ributkan bagaimana mengambil hak adopsi tadi itu atau hak apa namanya merawat anak tersebut. Kenapa? Berharap warisannya. Jadi Islam menentukan dengan jelas kalau udah anak laki maka selesai semuanya itu jatuh ke tangan anak laki-laki. Jadi syaratnya harus hidup di saat mewaris meninggal. Yang kedua nih, apa tanggung jawab waris saat masih hidup itu? Membiayai pengurusan jenazah. Kenapa? Karena mayit ini belum tuntas urus di dunia sebelum diurus jenazah itu sampai dikuburkan. Dalam mazhab Syafi'i boleh dihitung sampai 3 hari pasca penguburan. Artinya apa di sini? Karena kata Nabi al-adha salah satu ayam. Takziah itu maksimal 3 hari. Fa in zada apa yang lebih maka dia katakan fahiya shadaqah, itu sedekah dari ahli waris saja. Jadi artinya apa? Ngurus jenazah itu selama 3 hari boleh diambil dari harta warisan. Maka saya katakan yang namanya uang takziah itu harta warisan. Tirkah. Kenapa? Karena munculnya uang takziah gara-gara ada kematian. Kalau kita punya saudara sedang dirawat di rumah sakit udah ya sudah dahsyat gitu penyakitnya. Ada orang datang ngasih sumbangan, takziah bukan? Uang takziah bukan? Bukan, masih hidup. Tapi ketika udah meninggal dunia, berak orang datang ngasih sumbangan, itu namanya uang takziah. Maka dikatakan uang takziah menjadi tirkah. Kenapa tirkah? Karena boleh digunakan untuk mengurus jenazah tersebut. Bahkan saya punya teman dulu ketika meninggal dunia, padahal seorang guru SD. Itu uang takziahnya terkumpul 365 juta. Ternyata apa? Rupanya beliau ini sudah dengan bijak membuat wasiat. Wasiatnya apa? Bahwa uang takziahnya dia mintakan untuk dibagi pada para teman-teman dai-nya yang lebih 90 orang itu. Kenapa? Diberikan semuanya dan keluarga istrinya rela dengan kenapa? Karena udah wasiat itu. Ternyata dikumpulkan hartanya memang lebih dari 1 M, berarti enggak melampaui wasiat maksimal 1/3. Gitu. Ini contoh-contoh permasalahan gitu. Jadi artinya kita katakan hal ini harus dibiayai pengurus jenazah. Kedua, melunasi hutang mayit. Makanya ahli waris itu jangan hanya mengambil piutangnya saja, dia tanggung jawab melunasi hutang. Oleh karena itu pembagian apa? Lunasi dulu hutangnya semua. Dan kalau ada mayit yang masih berhutang belum dihiwalahkan kepada ahli waris, maka Rasul pun gak mau mensolatkan jenazah tersebut. Makanya kita kalau tradisinya sholat jenazah ditawarin dulu, ditanyain dulu. Ada namanya tazkiyah, pembebasan dari hak-hak adami. Contoh umpamanya, ketika MC mengatakan kalau ada hutang piutang bagi jenazah ini, maka saat dihiwalahkan kepada ahli warisnya. Tanya siap? Siap. Maka gugur kewajiban hutang pada mayit itu. Makanya harus dilunasi hutang tersebut. Sehingga Pak, sebelum dibagi harta warisannya, dilunasi hutang-hutang mayit semuanya. Termasuk wasiatnya. Dan wasiatnya harus wasiat yang baik. Kenapa? Karena ada beberapa ketentuan wasiat yang gak baik. Contohnya, wasiat harta melebihi 1/3. Ini gak baik, gak benar. Wasiat harta enggak boleh diberikan kepada ahli waris. Kenapa? Tumpang tindih kepemilikan. Kata Nabi, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah fala wasiyata liwarisin. Allah memberikan hak kepada yang benar dengan faraidnya, dengan tuan hukum warisnya. Maka tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Kenapa? Dualisme memilikan nanti. Makanya orang tua boleh berwasiat amal pada ahli waris. Contohnya apa? Lihat ketika wasiat Nabi Yakub kepada anak-anaknya di saat akan meninggal dunia. Wasiat Ibrahim pada anaknya saat meninggal dunia. Ini wasiat amal semua. Mata budu namim ba'di, bukan mata khudu namin mali. Gitu. Apa yang kalian sembah setelah aku wafat nanti? Ini wasiat amal namanya. Termasuk amal begini, hai nak, bapak wasiat nanti kalau bapak meninggal, ini tolong sebagian harta bapak nafkahkan di jalan Allah, itu wasiat amal namanya. Tapi nggak boleh wasiat mal seperti contoh gini, nanti kalau meninggal ini kontrakan sebelah buat kamu, ini sini buat situ, ini buat sini, itu nggak boleh. Kalaupun tapi ada orang tua wasiat begini contohnya, pokoknya ayah tidak rela
Kalau nanti rumah ini ayah meninggal dunia kalian jual, enggak boleh, itu wasiat enggak benar. Kenapa? Itu wasiat menafikan manfaat harta. Karena anak berikutnya bukan butuh rumah tapi butuh uang gitu ya. Makanya enggak boleh dihalangi. Sehingga kalau ada sebelah pihak anak-anak, ini kan wasiat orang tua, ini wasiat yang salah, jangan diterapkan. Justru kita sayang orang tua, jangan diterapkan wasiat yang salah. Sama kasusnya begini, kalian tahu nak, ayah ini sakit sampai mati nanti, ini kenapa? Disantet sama si Fulan itu. Nah, nanti kalau ayah meninggal, nih jual sebagian buat santet si Fulan, itu wasiat bukan? Wasiat, diterapkan enggak? Enggak boleh gitu ya. Termasuk wasiatnya bukan miliknya, dia bilang, tuh tahu gedung di depan rumah kita itu, yang lantai 5, jangan dijual kalau ayah meninggal nanti. Gitu ya. Gedung siapa? Gedung orang gitu. Ya nggak boleh wasiat begitu. Wasiat harusnya milik dia. Itu pun dibaca wasiat harta hanya sebatas 1/3 saja. Kenapa 1/3 batasnya? Karena maksimal faraid bagian waris bagi wanita maksimal 2/3. Nih korelasinya terhubung semuanya. Nanti bapak-bapak ibu ketika akan gunakan aplikasi akan jelas semuanya. Karena di sini kita bisa belajar juga. Makanya nanti sabar, setelah 5 kali tatap muka silakan komentari hal itu. Ini sekarang baru perkenalan, ini pun kenal juga beberapa saat saja. Makanya waktu Pak Arya ngubungin, kalau mau waris itu latihannya 1 hari penuh. Dari jam 7 sampai jam 5 sore, nah baru kita anggap sudah bisa memahami. Itu pun juga banyak pusingnya ketimbang pahamnya. Tapi insya Allah kita bahas santai gini, biar menyerap sedikit-sedikit. Makanya saya minta nanti kalau ada pertanyaan, jangan melanglang buana dulu. Coba pertanyakan, kita ungkap, kita bahas pada saat ini dulu. Nanti berikutnya akan berkembang seterusnya. Nah kemudian berikutnya, apa kewajiban waris ini? Menghitung secara syariat. Kenapa? Karena inilah kewajiban Allah berikan kepada kita. Allah dalam firman-Nya, yusikumullahu fi auladikum. Lihat bilangan pertama dalam Al-Quran, lidzakari mislu hadzil unsayain. Ini bilangan pertama 2:1 laki banding perempuan. Dan itu tidak hanya terjadi untuk anak saja, pada suami istri terjadi 2:1. Ayah ibu terjadi 2:1. Saudara kandung terjadi 2:1. Jadi semuanya mewarnai. Jadi kalau ada orang, udah Ustaz kita bagi rata aja, menyalahi aturan syariat Islam semuanya itu. Jangan dianggap sepele gitu ya. Kenapa? Udah ditentukan dalam seragam Islam dengan penuh ketentuan tersebut. Nah oleh karena itu harus pahami bagaimana sih orang bisa menerima warisan. Ini penyebabnya, ada 3 saja. Yang pertama disebabkan karena pernikahan. Pernikahan namanya sababiyah, gara-gara dia nikah saling mewarisi, saling mewariskan. Oleh karena konsekuensinya ketika putus pernikahan, putus saling mewaris, saling mewariskan. Maka seorang mantan istri ketika sudah bercerai 2 tahun lamanya dengan suaminya, kemudian mendengar mantan suaminya meninggal, dia nuntut warisan, enggak punya hak, udah putus. Dan sebaliknya. Walaupun kadang sering dihidupkan selebritis begini. Udah pernah tinggal mati oleh suaminya, udah pernah bercerai dengan suaminya, kemudian mantan suaminya meninggal 2 tahun berikutnya, dia nuntut macam-macam. Pakai pengacara nerima lagi, kan sama bodohnya gitu ya. Iya udah jelas dia terhalang dengan perceraian gitu ya. Beda kalau kematian gak memutus pernikahan, makanya idahnya pun berbeda. Lihat secara umum dalam Al-Quran itu. Kalau orang bercerai itu, idahnya berapa lama perempuan tersebut? Nah, bercerai 3 bulan, itu 3 kali kuru. Sementara kalau ditinggal mati berapa lama? 4 bulan 10 hari, karena ada masa ihdadnya 40 hari. Beda di sini. Bahwa dalam pernikahan atau dalam kematian nggak ada kata putus hubungan pernikahan. Oleh karena dia berhak jadi ahli waris. Tapi keperceraian putus hubungan rasa cinta dan pernikahan, nggak ada lagi ahli waris di situ. Ini kita harus pahami kayak kronologi ini. Sehingga apa? Kita paham apa perbedaannya. Cuma sayangnya lagi-lagi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu seringkali suka rancu. Contohnya, bapak-bapak ada yang pernah melihat janda? Pernah lihat KTP-nya? Lihat KTP-nya? Ada keterangan di situ KTP-nya. Statusnya?
bukan statusnya apa? Cerai mati gitu ya. Kan gitu, karena tinggal mati oleh suaminya. Padahal nggak ada kata istilah cerai mati dalam Islam. Bercerai itu harus sama-sama sehidup, itu baru bercerai. Kenapa dengan cerai mati? Karena sulit menggunakan bahasa Indonesia yang tepat untuk menggunakan hal seperti itu. Nah, ini kadang bahasa Indonesia kadang-kadang sangat miskin untuk menerjemahkan hal itu. Karena perceraian harus sama-sama hidup, kan kesadaran. Contohnya nih kasus gini, contohnya. Ada seorang wanita di pelosok Jawa sana. Dia dengan media sosialnya gitu kan, berkenalan dengan orang Rusia, seorang pemuda Rusia. Mereka terhubung dengan satu bahasa Inggris. Sehingga yang wanita enggak paham bahasa Rusia, yang Rusia enggak paham bahasa Jawa gitu ya. Tiba-tiba mereka kopdar, menikah gitu ya. Dalam 2 bulan perjalanan suaminya menceraikan istrinya dengan bahasa Rusia. Perempuannya paham enggak? Enggak paham. Terjadi enggak perceraian? Enggak terjadi. Orang sama-sama hidup aja karena enggak ada komunikasi, enggak jadi perceraian. Apalagi udah meninggal dulu kan dibilang bercerai, enggak ada kata itu. Jadi perceraian syaratnya bahasa ungkapan digunakan oleh seorang suami minimal dipahami oleh istri. Makanya dibedakan status perceraian dan pernikahan. Kalau pernikahan itu syaratnya harus ada 2 saksi yang menyaksikan, ada ijab kabulnya. Kalau cerai nggak ada saksi, cukup berdua saja. Ini kadang-kadang suami istri saling menyembunyikan. Nah ini salahnya, dosanya di situ dia. Padahal suami udah berkali-kali mencerai istrinya, tapi balik lagi, udah 3 kali balik lagi. Enggak begitu, ada aturan Islam. Nah kita buka keran tanya jawab dalam hal ini di masyarakat tuh, karena banyak permasalahan yang sangat luar biasa. Gitu ya. Makanya kemarin saya ikut juga untuk pembukaan pelatihan DSN di Majelis Ulama. Kenapa? Untuk mengembangkan sayap dalam bentuk Dewan Syariah Nasional untuk masalah ekonomi syariah itu. Karena saya lihat di lapangan banyak umat Islam yang malu bertanya tentang konsep secara Islam. Padahal dia nggak ngerti. Dalam rumah tangga, awal saksi dan sebagainya. Padahal fatal nanti. Kalau dia sudah bercerai 3 kali berturut-turut, kok langsung rujuk begitu saja? Perzinaan namanya. Coba kalau perzinaan apa sanksinya? Azab terus, bayangkan berapa puluh tahun ke depan diazab terus sama Allah SWT. Dia nggak sadar. Padahal hidup sedangkan ibadah yang bersifat mutlak kepada Allah SWT. Siap ikut warisan ini? Nah kita tunggu nanti, kira-kira berikutnya ada nggak masih orangnya gini. Ini terkait dengan penyebab pertama adalah pernikahan. Dengan nikah terjalin hubungan saling wariskan. Yang kedua, nasab atau keturunan. Nasab ada 2 macam, nasab itu ke atas, nasal ke bawah. Maka ada usul, ada furu. Nanti di samping ada namanya hawasi yang melingkari saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, paman, terus begitu namanya hawasi yang meliputi itu, mereka melilinginya. Nah yang ketiga baru sebenarnya kena wala, apa itu wala? Pembebasan budak. Mungkin sekarang belum terjadi gitu ya. Maka kita akan fokus nanti dalam aplikasi ini kepada 2 saja, pernikahan dan nasab atau keturunan. Ini terkait dengan ketentuan di dalam hukum waris Islam. Sekarang kita singkat aja dulu tentang ketentuan berikutnya, masalah penghalangnya. Kapan orang itu terhalang dapat warisan dalam hukum Islam ini? Penghalang itu hijab ada 2 macam. Ada hijab waspi, ada hijab sahsi. Hijab waspi artinya kena perceraian tadi. Ini hijab waspi, disifatkan dia tidak punya hubungan lagi. Beda agama ini hijab waspi. Enggak bisa mewariskan. Kata Nabi apa? La yarisul kafir al muslim walal muslim al kafir syai'a. Jadi masih nggak boleh saling mewariskan. Kemudian pembunuhan, seorang anak membunuh ayahnya, maka terputus hubungan warisnya. Atau sebaliknya. Karena anaknya kaya raya, orang tuanya miskin, nggak dikasih uang. Akhirnya apa? Orang tuanya benci, dia bunuh anaknya, nggak dapat warisan. Kenapa? Ada hijab bagi dia penghalangnya. Begitulah ada perbudakan, tadi lawan kata wala. Maka seorang budak bagaimanapun sayang yang mengajikan padanya, nggak pernah jadi ahli waris. Dia malah diwariskan kepada keluarga dari majikan tersebut. Itu perbudakan. Nah, adapun hijab yang kedua, hijab sahsi, itu ada 2 macam lagi. Ada hijab hirman, ada hijab nukson. Hijab hirman artinya seseorang itu terhalang haknya secara penuh gara-gara ahli waris yang lebih dekat dari dia. Contohnya, kita lihat kategori di sini.
Ada ayah, ada ibu, ada suami, ada istri, ada anak, ada saudara kandung, sebagainya. Saudara kandung atau ahli waris, tapi manakala anak laki-laki satu saja, saudara kandung terhalang secara menyeluruh. Saudara kandung lebih dekat dengan mayit ini, kemana-mana berdua, makan berdua, kerja berdua, karena kembar gitu ya. Untuk istri enggak, berdua masing-masing. Tapi apa? Ada ayahnya masih hidup, saudara kandung terhalang. Gitu. Itu namanya hijab hirman. Yang kedua hijab nukson, contoh hijab pengurang dari jatah sempurna jadi kurang. Contohnya, ibu ini kalau nggak ada anak dapat 1/3 bagian, ibu itu. Gak ada anak berkurang jadi 1/6. Kenapa 1/6? Karena tadi ada anak. Ada laki-laki, ayah pun yang mestinya asoba jadi 1/6 saja. Namanya hijab nukson, pengurangan, walaupun tetap tidak diputuskan dia sebagai penghalang hirman itu. Ini zaman masalah ketentuan waris Islam. Dan yang berikutnya tentang bagaimana pola mengenal Islam itu. Apa yang dibutuhkan? 3 hal saja. Pertama, masalah akidah yang benar, kita yakin ini wahyu Allah. Jangan pernah menentang wahyu Allah. Ayat-ayatnya mutlak dari Allah, wahyu Allah. Kalau wahyu benar atau salah? Ragu atau tidak? Enggak ragu, wahyu Allah benar pastinya. Yang kedua, syariat yang mumpuni, tahu hitungan-hitungan, mana hijabnya, mana bagian-bagiannya, mana hubungan warisnya sebagainya. Pahami syariatnya. Tidak luput. Yang ketiga, harus ada nuansa akhlak yang mulia. Bahwa dalam bagi waris inilah ketentuannya bukan hak nuntut, tapi hak menerima. Jadi kadang-kadang kalau nuntut dibablas semuanya sama dia. Kenapa? Pokoknya sampai manapun dia kejar terus. Kenapa? Dia nggak sadar dalam waris harus menjaga keutuhan rumah tangga keluarga. Maka berapa banyak tadi saudara kandung hidup bersama-sama, tidur sekamar bareng-bareng. Gara-gara peta kontraknya pada warisan ini, jadi saling bunuh-bunuhan, saling acuh-acuh. Inilah nuansa humor Islam. Makanya kata Nabi apa? Ta'allamul faraid wa alimuhun nas. Pelajari dan ajar kepada manusia yang lainnya. Baik, sampai sini dulu ya. Karena waktunya terbatas. Ada 2 menit yang mau komentar, silakan. 2 menit saja. Jangan jauh-jauh, masih kisaran ini dulu. Silakan. Ya. Izin, terima kasih Pak. Ketika lagi nikah itu sudah ada di perut. Tapi ini harta ini sebetulnya kata kalau gini karena memang dari suami istri bekerja. Nah, bagaimana kembali lagi tadi orang tersebut atau anak tersebut ini apakah memang punya hak sepenuhnya atau sebagian atau tidak? Yeah. Karena adanya yang merupakan anak kandungnya itu ada beberapa orang juga gitu. Terima kasih. Terutama yang tadi yang dirasakan adalah yang satu tadi yang baik. Karena waktu lagi nikah sudah ada di perut. Ya. Tapi gini izin. Ini maksudnya MBA maksudnya? Iya. MBA. Wallahu alam. Tetapi di dalam aktenya itu sudah menggunakan nama bapaknya. Ya. Nah itu apa gimana namanya? Cara menyikapinya? Bagaimana cara menyikapinya? Baik, saya paham insyaallah. Sudah 2000 kasus saya tangani insyaallah. Jadi gini, pertama kita kan bahwasanya nasab itu kemana sematannya? Nisbahnya kemana nasab itu? Selalu kepada laki-laki, kepada bapak. Kata Nabi apa? Yun sabul walad li abihi lali ummihi. Kenapa pernikahan begitu sakral dalam Islam? Karena masalah penitipan sperma ini. Gitu. Nabi apa? Takhayyaru linutofikum fa innal irqadasas. Hati-hati nitipin sperma. Kenapa? Karena keturunan jadi penyakit. Jadi kalau salah-salah bisa berbahaya. Nah kalau tadi ada pernikahan yang dekat jalur MBA namanya, married by accident gitu ya. Nikah sudah halim duluan gitu ya. Ditanya dari mana nih asalnya kehamilan ini? Enggak tahu, kebanyakan yang nyetrum gitu ya. Maka anak tersebut nisbahnya, nasabnya bukan pada orang tua ayahnya tapi pada ibunya. Jadi namanya nikah dengan perzinaan tadi, nasab pada ibunya. Ini namanya semi kelahiran Isa bin Maryam gitu ya. Gitu ya.
Kalau Maryam memang gak ada suami sama sekali. Kenapa? Ini min kudratillah. Kalau sekarang bukan, semi-semi Maryam. Gitu ya. Saking banyaknya yang nyetrum, dia bingung. Gitu. Jadi kemana nasabnya? Kepada ibunya. Kalau ibunya berarti kalau dia udah orang tua berikutnya punya ayah sebenarnya, itu tidak menjadi pengaruh tentang nasab tersebut. Walaupun ditulis dalam akte. Akte itu cuma buatan dunia. Nasab urusan Allah dengan kehidupan kita. Makanya kadang-kadang banyak orang melakukan kabul plase seperti itu. Ini bencana besar kadang-kadang ketika orang tua nggak mau jelaskan status anaknya pertama itu. Harus dijelaskan. Pahit getirnya itulah resiko orang tidak ikuti syariat agama Islam. Berarti beda hak warisnya nanti. Kalau dia lahir dan kemudian dirawat oleh orang tua tersebut, maka yang dia hak dapat warisnya kalau ibunya yang meninggal atau harta ibunya. Adapun harta ayah berikutnya itu bukan hak dia. Kenapa? Dia bukan anak ayahnya, anak si Ano yang belum jelas di situ. Gitu ya. Soalnya nanti akan terjawab semuanya. Ini karena kasus lagi baru banget, lagi ini ada ya di depan saya nih. Jadi harta ini katakanlah gonogini dari bapak ibu tersebut. Nah, jadi apakah memang sama sekali nggak dapat? Karena kan ada juga bagian dari ibunya kan warisan tersebut gitu. Ya. Karena keduanya udah meninggal. Gitu. Baik. Jadi gini. Nanti kita terangkan dulu apa itu harta gonogini dan apa itu berharta bersama gitu. Jadi istilah gonogini itu versi hukum kolonial zaman Belanda dulu. Sehingga Islam gak mengenal itu. Yang ada harta bersama. Dasarnya apa? An-Nisa ayat 32. Nanti tolong cocokin. Tentang harta bersama. Apa harta bersama itu? Kontribusi materi di antara suami istri. Nah itu harta bersama di situ. Jadi bukan gonogini. Kalau gini langsung 50-50 kan? Kalau presentasi tergantung, bisa 30-70, bisa 70, 20, 80 tergantung pada kontribusi materi. Nah kita jelaskan dulu ketika tadi ibunya meninggal, nah ahli warisnya siapa aja diterangkan di situ. Termasuk di anak yang zina tadi gitu ya. Dia kenapa? Karena dia anak ibunya, bukan anak ayahnya. Nah adapun ketika ayah meninggal, dia diabaikan dulu, yang hanya anak ayahnya saja yang didapatkan begitu. Cara menghitung seperti itu. Ya. Insya Allah nanti akan terjawab ya, karena waktunya terbatas. Nah, saya kalau tergesa-gesa begini jadi bingung waktunya, maka nanti pelan-pelan saja. Ya mungkin nanti bukan hanya 5 kali, bisa 8 kali. Kenapa? Karena sifatnya harus sedikit-sedikit mainnya. Saya kira ini ya, mudah-mudahan Allah memudahkan pada kita semuanya. Dan insya Allah setiap Kamis pertama ya Pak Arya ya, Kamis pertama insya Allah kita akan hadir di sini. Karena saya Kamis ketiga ada di kantor Bais, gitu, juga menjelaskan masalah warisan di kantor Bais juga. Jadi mereka rupanya juga banyak butuh pengetahuan masalah bagaimana hubungan keluarga dalam masalah kewarisan ini. Ini saja, mari kita berdoa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, bagi Bapak sekalian yang ingin lebih mendalam lagi bisa datang ke kantor Al-Azhar. Ya. Kantor waris Al-Azhar Jakarta Timur. Itu harinya Selasa pada zuhur sampai maghrib. Sekarang Kamis sampai jam 5. Nanti kalau pulang kerja jam 5 silakan mampir, boleh saja sana. Untuk bertanya-tanya, untuk komentar macam-macam masalah kewarisan Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.